Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, rahimayakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas keesaannya dan keagungannya, dan dengannya pula kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang tak terhingga, khususnya iman dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita sekalian dalam meniti jalan ketaatan. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan menyebabkan ridhonya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama pembahasan tentang faedah dari takwa yang Allah wasiatkan kepada para hambanya dan apa yang didapat bagi hamba dari ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengambil faedah dari risalah yang ditulis oleh Fadilul Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala, dari risalah beliau Nurut Taqwa wa Dhulumatul Jahl. Masih bersama pembahasan tentang pentingnya ketakwaan bagi hamba. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan beberapa penjelasan tentang pentingnya takwa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasiat Allah dan Rasul-Nya. Maka menjadi penting bagi kita sekalian untuk memperhatikan masalah takwa ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dan ampunan dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga yang ketiga, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa hamba dan menjadikan besar pahala amal yang dilakukan karena ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dikatakan sini rabi'an, yang keempat, aktaru ma yudkhilul jannah at-taqwa. Di antara sebab yang banyak menjadikan hamba masuk dalam surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Faqal taqwallahi wa husnul khuluq. Yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wasuila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Dan dia juga tanya tentang sebab yang menjadikan manusia banyak masuk ke dalam api neraka. Faqal al-fammu wal faraj. Yaitu mulut dan kemaluan. Hadis ini walaupun ringkas, namun berikan petunjuk yang penting
Yang pertama terkait dengan sebab masuknya hamba ke dalam surga. Dan yang kedua terkait dengan sebab manusia masuk ke dalam api neraka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuan hidup manusia beramal saleh untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari azab. Dan ini fokus utama. Dan Al-Quran menjelaskan ayat-ayatnya dari awal sampai akhir menjelaskan masalah ini. Dan ibadah yang Allah syariatkan dan menjadi kewajiban bagi hamba untuk perkara ini. Sehingga hendaknya masing-masing dari setiap orang beriman ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tuju adalah apa yang disebut dalam hadis yang mulia ini. Itu agar dimudahkan masuk dalam surga dan dijauhkan dari sebab-sebab yang mengantarkannya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya tentang perkara yang banyak masukkan manusia dalam surga, beliau menyebutkan dua perkara. Itu takwa kepada Allah dan akhlaknya yang mulia. Takwa kepada Allah sudah kita jelaskan dan kita dapatkan faedah di majlis yang lalu, yaitu iman yang diikuti dengan amal saleh. Adapun husnul khuluq, akhlak yang mulia, merupakan buah dari ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, tidaklah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang iman, melainkan di sana disebutkan tentang kaitannya dengan akhlak yang mulia. Dan tidak juga Allah menyebutkan syariatnya, yaitu jenis-jenis ibadah, melainkan juga Allah menyebutkan buahnya, apa yang diinginkan dari amal saleh. Maka hubungan takwa dengan akhlak yang mulia sangatlah kuat. Sehingga seorang hamba apabila dia beriman dan beramal saleh, akan dia dapatkan nilai dari imannya dan amal salehnya dari keadaan akhlaknya. Semakin baik akhlak seorang mencerminkan baiknya iman dan amal saleh. Dan semakin buruk, maka demikianlah keadaan iman dan amal salehnya. Oleh karenanya, hubungan takwa dengan akhlak sangatlah kuat. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang takwa pada Allah. Lalu apa yang maksud dengan husnul khuluq? Khuluq dari susunan huruf kha, lam, dan qaf. Khalaqa, makna asalnya adalah wujud sesuatu yang diadakan. Wujud sesuatu yang diadakan. Maka tubuh kita, wujud tubuh kita disebut dengan al-khalqu. Al-khalqu. Kha-nya fathah, lamnya sukun, dan qafnya dhammah. Menunjukkan bahwa wujud yang nampak atau terlihat. Adapun yang tidak nampak di dalamnya disebut dengan al-khuluq. Kha-nya dhammah, lamnya dhammah, qafnya juga dhammah. Al-khuluq, yaitu wujud sesuatu yang ada dalam tubuh yang bisa dirasakan. Oleh karena Nabi SAW mengajari kita apabila mendapati adanya kesempurnaan dalam tubuh kita, baik rupa atau bentuk, maka hendaknya berdoa untuk juga demikian keadaan khuluqnya. Beliau bersabda, Allahumma kama
Hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan rupa tubuhku yang wujud ini bagus, maka jadikan juga rupa yang ada dalam tubuhku ini juga bagus, yaitu akhlak. Ini perhatian yang penting dari Nabi SAW tentang masalah akhlak. Dan baiknya seseorang atau buruknya dilihat dari akhlaknya. Dilihat dari akhlaknya. Akhlak walaupun tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan baiknya akhlak diwujudkan dengan diterapkannya adab-adab yang terkait dengan ucapan dan perbuatan. Maka akhlak seseorang dikatakan mulia apabila dia menerapkan adab-adab dalam kehidupannya, dalam berbicara, dalam beramal. Dia perhatikan adabnya, menunjukkan bahwa orang ini berakhlak. Ini secara singkat. Kemudian ketika beliau ditanya tentang sebab yang paling banyak masukkan manusia ke dalam api neraka, beliau katakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Dua perkara ini sering disebutkan Nabi SAW karena manusia sulit mengendalikan keduanya. Kecuali apabila dia bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Oleh karena beliau bersabda di hadis yang lain, man yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku, dia mampu menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia dengan surga. Aku jamin dia dengan surga. Tentang lisan, seseorang tidak akan mampu mengendalikan lisan kecuali karena takwanya kepada Allah. Dan lisan menjadi penentu dari amalan anggota badan. Karena amalan anggota badan mengikuti keadaan lisan. Barang siapa yang sudah mampu mengendalikan lisannya dari ucapan-ucapan maksiat, maka Allah jadikan amal-amal tubuhnya saleh. Dan demikian sebaliknya. Jadi kalau kita ingin tahu kesalehan diri, maka coba cermati apa yang terucap dari lisan kita. Allah berfirman di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Dengan menjadikan lisan kalian bicara dengan ucapan yang lurus, yang tidak mengandung unsur maksiat. Niscaya, nah ini, niscaya setelah itu Allah akan menjadikan amal-amalan kalian saleh dan dosa-dosa kalian yang lalu diampuni. Nabi kita bersabda SAW dalam banyak riwayat hadis beliau tentang masalah ini, di antaranya, idza asbaha ibnu Adam fa inna lisan fa innal a'dha'a takfuru lisan. Qulna ya lisan, nahnu bika taba' fa idza istaqamta istaqamna wa idza i'wajajta i'wajajna. Atau kama qala sallallahu. Apabila di waktu pagi anak Adam anggota tubuhnya akan mendebat lisan.
mengatakan, wahai lisan, kami anggota tubuh mengikutimu. Jika engkau istiqomah di atas iman, kami pun akan demikian. Jika engkau menyimpang, kami pun akan menyimpang. Jadi, dari hadis yang mulai ini, dijelaskan oleh sebagian ulama, keadaan anggota tubuh secara amal mengikuti keadaan lisan dengan apa yang dia ucapkan. Berbanding lurus. Maka siapapun orangnya yang sudah bisa bicara yang lurus, amalnya menjadi soleh. Dan bila belum, maka demikian. Seperti disebutkan surat Al-Ahzab tadi. Dan manusia tidak bisa berbicara dengan ucapan yang lurus kecuali dengan tahu adabnya. Tahu adabnya. Dan kebanyakan kita masih belum paham tentang adab dalam berbicara. Adab berbicara terkait dengan Allah. Adab berbicara terkait dengan sesama. Dan adab berbicara terkait dengan keadaan. Contoh terkait dengan Allah. Kadang hamba masih mengucapkan ucapan yang membuat Allah marah. Seperti bersumpah dengan selain Allah. Atau bersumpah dengan nama Allah dan selainnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Ada orang bersumpah demi Allah, demi apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW. Mensejajarkan Allah dengan Rasulnya SAW. Ini bentuk kesyirikan. Nabi SAW ketika mendapat seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, hadza sya'allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, terjadinya ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata beliau? Aj'altani lillahi niddan wa huwa khalaqak. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan Allah sedangkan Dia menciptakanmu? Qul masya Allah wahda, katakan masya Allah saja. Ini contoh. Dan Nabi kita SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka berarti dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Walaupun kata ulama kadarnya tidak sampai mengeluarkan pelaku dari Islam, tapi ini tidak adabnya hamba kepada Allah dan itu nilai maksiat. Contoh yang lain, dari sisi ucapan yang tidak punya adab kepada Allah. Tidak sedikit dari manusia, khususnya kaum muslimin, ketika melihat lingkungan di mana dia hidup, mulai bermunculan banyak maksiat, di mana maksiat ini biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu, dia mengatakan, sekarang kita berada di zaman jahiliyah modern. Nah, dengar Bapak Ibu. Berada pada zaman jahiliyah modern. Menyebut zaman ini dengan jahiliyah. Maka ulama menjelaskan zaman jahiliyah sudah tidak berlaku sejak diutusnya Nabi SAW. Dan menyandarkan waktu kepada jahiliyah penyandaran yang buruk. Dan ini bentuk celaan kepada waktu. Atau juga ucapan sebagai manusia zaman Edan. Dan semisalnya. Allah berfirman dalam diskusi diriwayatkan Nabi SAW. Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra. Anak Adam telah menyakitiku dengan mencela waktu, kata Allah. Jadi mencela waktu menyakiti Allah. Maka demikian sebagai contoh ucapan yang buruk. Yang tidak adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ucapan seseorang terhadap sesamanya. Anak kepada orang tua, ketika orang tua meminta bantuan atau menyuruh, dia membantahnya. Padahal Allah firmankan surat Luqman, wala taqul lahum uff. Jangan kau katakan pada dua orang tuamu walaupun ucapan uff, ucapan ah, dan semisalnya. Atau sebaliknya orang tua kepada anak dengan melaknat, mencaci, atau seterusnya antara sesama kita.
Dan demikian juga ucapan kita saat menghadapi suatu keadaan, mencela angin sialan atau hujan karena keinginannya terhalangi, maka Nabi kita SAW menyebutkan petunjuknya, dan yang kita tidak mencela angin karena dia makhluk yang diutus oleh Allah. Maka jika kita berharap kebaikan dan takut keburukan, maka ucapkan Allahumma inni as'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursalat bih wa a'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursalat bih. Atau kama qala, ya Allah, aku minta padamu kebaikan angin ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang dia diutus untuk melakukannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dan keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan apa yang dia diutus untuk melakukannya. Demikian adab yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kita cermati, ternyata banyak ucapan kita yang belum sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan ternyata ini menjadi sebab-sebab adab. Demikian juga dengan kemaluan. Nabi kita selalu menyebutkan, kataballahu ala ibni Adam nasibahu minaz zina la mahalata lahu. Atau kama qala sallallahu. Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa anak Adam mendapatkan bagian dari dosa zina, dan dia tidak bisa menghindar. Jadi kita semua ini mendapat bagian dosa zina dan tidak bisa menghindar. Lalu beliau jelaskan, mata zinanya melihat yang haram, telinga zinanya mendengar yang haram, mulut, tangan, dan semuanya. Lalu dikatakan, wasaddaqahu al-faraj. Lalu benar-benar hamba ini berbuat zina, dibuktikan dengan kemaluannya. Oleh karena Allah SWT ketika menyebutkan tentang dosa yang terkait dengan kemaluan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua jenis dosa. Dua jenis dosa. Sebagaimana yang Allah telah firmankan di antaranya di surat Al-Ma'arij. Allah telah sebutkan ketika menyebutkan tentang sifat orang beriman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifatnya adalah mereka menjaga kemaluan, tidak menumpahkannya kepada yang haram. Itu Allah sebutkan tentang sifat mereka. Kemudian Allah sebutkan, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa menumpahkannya kepada selain itu, maka tergolong orang yang mengadakan permusuhan kepada Allah. Dan para ulama menjelaskan ada dua. Yang pertama, menumpahkan di jalan yang haram, yaitu pasangannya yang tidak halal. Dengan pertemukan, mohon maaf, dua khitan. Dan yang kedua, menumpahkan air mani dengan sengaja dengan cara yang lain. Dengan perbuatan selain yang pertama tadi. Maka ini termasuk keburukan secara farji atau kemaluan yang wajib untuk diwaspadai dan dihindari. Ini tentang poin yang keempat, yaitu takwa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan juga menjadi sebab terhindarnya hamba dari api neraka.
Yang kelima kata beliau, at-taqwa ahammu minal libas al-hissi alladhi la ghina lil insan anhu. Lianna libas at-taqwa la yabla wa la yabid. Wastamiru ma'al abdi wa huwa jimalul qalbi wa ruh. Kata beliau, yang kelima, Allah mensifati takwa sebagai pakaian. Pakaian apa itu? Yaitu pakaian jiwa. Jadi jiwa kita ada pakaiannya. Dan pakaian jiwa ada dua macam. Ada pakaian kekufuran dan ada pakaian takwa. Pakaian kekufuran itu segala keyakinan yang mengandung unsur kekufuran kepada Allah. Dan dengan hiasannya juga, itu sifat-sifat yang buruk. Adapun pakaian takwa yang dipakaikan pada jiwa seseorang karena iman. Karena iman kepada Allah. Dan hiasannya adalah yang kita sebutkan di poin sebelumnya, yaitu akhlak yang mulia. Itu adalah hiasan jiwa. Maka Allah firmankan ketika menyebutkan tentang pakaian di surat Al-A'raf ayat yang ke-26, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan untuk kalian semua pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai hiasan untuk tubuh-tubuh kalian. Dan pakaian takwa lebih baik untuk kalian. Di sini Allah menjelaskan bahwa apabila hamba ingin menghiasi tubuhnya dengan pakaian yang bagus, dari jenisnya, dari modelnya, dari harganya, maka sibuknya hamba memperhatikan pakaian batinnya lebih utama daripada memperhatikan pakaian fisiknya. Kalau fisik kita ingin jenis pakaian yang bagus, maka jiwa kita pun demikian harusnya. Kalau kita ingin tubuh kita dihiasi dengan hiasan yang indah, demikian juga dengan jiwanya. Oleh karena sebagaimana menjelaskan, libasut taqwa, pakaian takwa juga bisa berwujud dalam tubuh seseorang. Yaitu apabila pakaian ini yang pertama tidak mengandung unsur yang haram. Tidak mengandung unsur yang haram. Dari bahannya, dari modelnya, dan dari rupanya. Bahan yang haram, misalkan laki-laki, dari bahan sutra. Walaupun mahal, walaupun indah, maka ini diharamkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, modelnya, maka tidak tasyabbuh kepada kaum di luar Islam. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai, mirip, atau mengikuti. Baik tasyabbuh dari sisi pakaian ibadah, atau tasyabbuh dari sisi melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim tidak diizinkan untuk memakai pakaian yang merupakan pakaian khusus ibadahnya suatu kaum tertentu yang biasa mereka pakai ketika hari raya atau hari ibadah, maka itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin sebagai pakaian mereka. Atau pakaian kebiasaan mereka yang mencerminkan kaum mereka.
yang di sana terdapat unsur-unsur yang menyimpang seperti tidak menutup aurat dan semisalnya. Ini terkait dengan yang dilarang, tidak tasyabbuh dari modelnya. Kemudian yang ketiga, dari wujudnya, yaitu pakaian yang dipastikan nutup aurat. Bukan pakaian yang tipis, aurat tersifati, atau pakaian yang ketat, walaupun tidak tipis, atau yang memang pakaiannya tidak menutup aurat. Maka ini dihindari. Karena pakaian takwa adalah pakaian yang pertama disebutkan di surah Al-A'raf tadi, pertama menutup aurat. Yang kedua menghiasi tubuh. Dan yang ketiga sebagai ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya tentang berhias dengan pakaian tidak dilarang selama tidak mengandung unsur yang haram tadi. Nabi kita ditanya SAW oleh seorang sahabatnya, Rasulullah, tapi kita ini senang berhias dengan memakai sandal yang bagus dan semisalnya. Apa kata beliau? Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah zat yang indah menyukai keindahan. Apalagi bila pakaian itu dipakai untuk pergi ke masjid atau untuk sholat. Allah firmankan di surat Al-A'raf juga di ayat sebelumnya, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian setiap kalian pergi menuju masjid. Ulama menyebutkan ayat ini perintah agar ketika kita menghadiri masjid khusus untuk sholat, demikian juga untuk sholat dimanapun, menggunakan pakaian yang indah. Karena Allah sangat suka dengan keindahan. Ini tentang pakaian batin, yaitu libasut taqwa, dan termasuk dalamnya dicerminkan dalam pakaian yang dipakai oleh tubuh kita. Kemudian yang keenam, at-taqwa ahammu min at-ta'am wasyarab. Dikatakan takwa penting untuk diperhatikan oleh setiap hamba karena pakaian lebih penting daripada makanan dan minuman. Seseorang apabila dalam hidupnya kekurangan makanan dan minuman, bahkan tidak mendapatkannya, ujungnya adalah dia meninggal dunia. Setelah itu tidak ada apa-apa. Tidak lagi dibutuhkan makanan dan minuman. Tetapi apabila takwa tidak diusahakan di dunia ini oleh seseorang sampai matinya, maka akan menyebabkan kesengsaraan di akhirat. Bahkan sebelumnya di alam kuburnya mendapatkan kesengsaraan itu. Belum lagi di akhirat. Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya tentang sebab-sebab azab bagi hamba. Oleh karenanya, Nabi kita SAW berwasiat pada umatnya agar membekali diri dengan takwa. Dan sebelumnya Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan siapkan bekal kalian karena bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan seorang syair, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajr. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa hainan minad dahri. Siapkan bekal kalian dengan takwa. Sesungguhnya engkau tidak tahu ketika malam datang, apakah engkau akan hidup sampai pagi. Dan berapa banyak orang yang sehat, ternyata dia mati seketika tanpa ada sebab sakit. Sebaliknya berapa banyak orang yang sakit, dia tetap hidup beberapa waktu berikutnya, walaupun dia menderita sakit.
Nah, ini perlu kita ingat. Jadi persiapkan bekal takwa sebelum ajal datang. Karena kan dikatakan syair tadi, berapa banyak karena engkau tidak tahu, engkau tidak tahu ketika malam datang apakah engkau bisa hidup sampai waktu pagi. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita ini ketika memasuki waktu malam, berarti kita berhadapan dengan kematian. Atau kematian sementara. Ada yang sementara, ada yang selamanya. Hal ini sebagaimana firmankan di surat Az-Zumar tentang hal tersebut di dalam firman-Nya di ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan jiwa-jiwa manusia ketika datang kematiannya dan ketika belum datang kematiannya saat dia tidur. Jadi jelaskan di sini, Allah mematikan hamba dalam dua keadaan. Dalam keadaan beraktivitas hidup dan dalam keadaan tidur. Ustadz, aktivitas hidup mati bagaimana Ustadz? Kita sering mendapatkan beritanya. Ada orang sedang duduk, tiba-tiba bagaimana? Mati. Sedang makan, tersedak, mati. Sedang joget, jatuh, mati. Sedang aktivitas hidup. Yang kedua sedang tidur. Tidur, yang biasanya jam 3 bangun, tidak bangun sampai pagi ternyata mati. Dan semisalnya. Maka jelaskan juga setelahnya, fayumsikul lati qada 'alail maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Maka bagi yang tidur, rohnya dipegang oleh Allah. Kemudian bagi yang besoknya masih hidup dikembalikan, bagi yang tidak tetap dipegang, maka dia mati. Oleh karenanya apabila kita memasuki waktu malam, maka hendaklah mengingat ayat ini bahwa kita berhadapan dengan kematian kita. Apakah ini sementara atau selamanya? Hanya Allah yang punya kuasa. Dan Nabi kita SAW mengajari kita ketika bangun tidur agar bersyukur. Kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini keutamaan dari takwa. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah kita membahas tentang makna takwa, kemudian pentingnya takwa bagi kehidupan, maka bagaimana menjadi orang bertakwa? Sifat apa yang harus dimiliki? Bahwa kita ini sudah mendapatkan ketakwaan. Di majelis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa untuk bisa mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karunia darinya, kita harus memiliki dasarnya dalam hati kita. Dasar takwanya apa? Sehingga ketika takwa diberikan, dia punya tempatnya di dalam hati kita. Kemudian kita mendapati bahwa takwa ini ada tempatnya diwujudkan dalam amal. Diwujudkan dalam amal. Kemudian kadar takwanya apakah lemah atau kuat, maka dilihat dari tanda-tandanya. Kita ulas kembali sebelum kita masuk ke tentang sifat apa yang harus kita miliki sebagai wujud takwa kita pada Allah. Maka takwa memiliki dasar dalam hati seorang. Yang pertama, mudah-mudahan masih ingat, didasari dengan ilmu. Ilmu tentang syariat Allah. Tentang keimanan, tentang perintah, tentang larangan, ilmu. Kemudian yang kedua, didasari dengan iman. Iman yang tertanam dalam jiwa seseorang, itulah dasar dari takwa.
Oleh karena tidaklah Allah menyebutkan takwa melainkan di sana diikat dengan iman. Yang ketiga, sudah tertanam dalam jiwa seorang keikhlasan dalam beramal. Adanya ikhlas. Dan ini karunia Allah SWT. Tapi bila kita beramal apapun masih berharap apa yang selain dari apa yang Allah janjikan, maka sulit baginya untuk dapatkan takwa. Terbiasa ikhlas dulu. Segala yang dilakukan berharap balasan dari Allah. Yang keempat, adanya kecintaan kepada Nabi SAW dan keinginan untuk mengikutinya. Tertanam dalam hati cinta pada Nabi SAW dan keinginan untuk mengikuti beliau dalam kegiatan hidupnya. Baik itu dalam keadaan kegiatan tidur, makan, apalagi ibadah. Tertanam dalam jiwa, saya harus mengikuti Nabi SAW. Dan yang kelima, tertanam dalam jiwa, selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika bicara, hati-hati jangan sampai ucapannya mendatangkan murka Allah. Ketika berbuat, waspada jangan sampai Allah melihat amal saya, amal yang dia tidak suka. Nah, inilah dasarnya. Kalau ini sudah ada, maka takwa Allah berikan. Maka dari mana kita tahu bahwa seseorang dari kita sudah mendapatkan takwa? Dilihat dari amalnya. Dilihat dari amalnya. Yang kemarin sudah kita sebutkan juga. Bahwa amal orang bertakwa itu dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun, antara 3 amal. Zikir, syukur, dan ibadah kepada Allah. Maka lisannya tidak lepas dari zikir, baik zikir yang terkait dengan sebab, apakah sebab tempat, atau sebab waktu, atau sebab keadaan. Contoh sebab tempat, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, naik kendaraan, turun kendaraan, ketika dalam atau tempat manapun, bahkan masuk pasar, dia berzikir pada Allah. Terkait dengan tempat. Atau terkait dengan waktu, zikir pagi, zikir sore. Terkait dengan keadaan, ketika turun hujan, ketika angin bertiup kencang, ketika terjadi gerhana, dan sebagainya. Atau zikir yang tidak terkait dengan sebab. Maka memperbanyak ucapan tasbih, tahmid, tahlil, atau takbir, atau istighfar, atau yang lainnya. Maka semakin dia memperbanyak banyak zikir dengan lisannya, itulah wujud takwanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, selalu bersyukur kepadanya atas nikmat yang didapat. Baik nikmat itu dirasakan langsung, seperti nikmat sehat, nikmat melihat dengan baik, mendengar dengan baik, dan sebagainya. Atau nikmat yang tidak dirasakan secara langsung, tapi dia ingat ketika mendapati ada orang yang diambil nikmat itu. Contoh yang pernah kita sebutkan, kita akan merasakan nikmatnya melihat ketika mendapati teman kita tidak bisa melihat. Nikmatnya tidur ketika mendapati ada teman kita sulit untuk tidur, dan sebagainya. Maka apapun yang kita lihat, kita dapati orang lain tidak mendapatkan nikmat itu, dan kita mendapatkan, kita bersyukur pada Allah. Semakin banyak bersyukur, itulah wujud takwanya kepada Allah. Dan yang ketiga,
berusaha untuk mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Apa yang bisa dilakukan dari ibadah dia lakukan. Tentunya dilihat dari sebabnya. Ketika kita masuk masjid, mencari tahu ibadah apa yang bisa saya lakukan sekarang, maka itu dengan ilmu tadi. Oh, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, maka dia sholat. Apalagi sampai iqamah, oh ada doa karena mustajab, dia berdoa. Setelah itu ada waktu lagi, apalagi baca Quran atau zikir, maka waktunya diisi dengan ibadah. Berusaha agar jangan sampai ada waktu yang dilewati kecuali dengan berbuat baik sehingga bernilai ibadah. Ini amalnya. Lalu bagaimana kita mengetahui kadar kuat dan lemahnya takwa kita? Maka dilihat sifat-sifat terkait dengan itu saat melaksanakan amal tadi. Zikirnya, syukurnya, dan ibadahnya lemah atau kuat dilihat dari beberapa sifat. Kalau sifat ini ada, maka akan kuat 3 unsur tadi. Apa saja itu? Yang pertama, tertanam dalam jiwa rasa suka terhadap amal tadi. Dan ingin selalu beramal itu. Jadi ada rasa suka untuk berzikir, suka untuk bersyukur, suka untuk ibadah, dan senang melakukannya. Tertanam dalam jiwa. Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 32 yang sudah disebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang yang bisa mengagungkan syiar Allah, mengagungkan dari rasa suka dan ingin beramal. Itu bukti ketakwaan hati. Yang kedua, senang dan gembira dengan bisa beramal tadi. Ketika kita bisa berzikir, senang. Ketika kita bisa syukur, senang. Ketika bisa ibadah, senang. Allah firmankan surat Yunus alaihissalam ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Rasulullah SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka semua merasa senang, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Senang bisa melakukannya tadi. Yang kedua. Yang ketiga, berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa melakukannya. Berusaha. Tidak lalai, tidak malas. Berusaha. Allah firmankan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Dan orang-orang yang berusaha dengan keras untuk bisa melakukan atau untuk bisa berjalan di atas jalan kami, akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Bagaimana saya bisa melaksanakan ini? Nah, contohnya kita di 10 hari terakhir ini ingin begadang malam. Bagaimana caranya? Maka misalkan dia siang hari tidur dulu sekian lama, lalu dia siapkan apa yang bisa melupakannya dari ngantuk dan mengalihkannya dari tidur, baik kopinya atau cemilannya, tidak masalah. Dia kerahkan segala kemampuan untuk bisa melaksanakan unsur-unsur ketaatan kepada Allah tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersegera kalau ada kesempatan beramal. Bersegera. Tidak ditunda. Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Bersegera kalian
untuk bisa melakukan amal yang bisa mendatangkan ampunan Tuhan kalian, Allah Jalla wa'ala, terhadap dosa-dosa kalian, dan surganya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Segera, tidak lambat. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, bersabar dalam menjalani ibadah. Sabar, karena ibadah berat. Banyak halangan, banyak rintangan, sabar. Ya, tidak mengeluh. Ini imam bacaannya panjang sekali, tidak. Ramadan sekarang panasnya luar biasa, tidak. Tidak terlontar dari lisan ucapan-ucapan keluh. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah. Itu yang kelima. Dan yang keenam, merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sempurna. Banyak kekurangan, sehingga beristighfar kepada Allah. Tertanam perasaan itu. Sebanyak apapun, sebagus apapun ibadah saya, tetap ini tidak sempurna. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau 6 unsur ini ada, itu tanda kuatnya takwa. Tapi kalau lemah, ya berarti lemah takwanya. Nah, apabila unsur-unsur ini sudah tertanam kuat, ibadahnya juga yang tadi disebutkan 3 perkara sudah dilakukan, maka akan ada sifat yang muncul pada hamba. Dari sifat-sifat takwa. Nah, dari sini kita akan mendapati kalau sifat ini ada pada kita, berarti takwa tadi sudah Allah karuniakan kepada kita. Dan kita harus menjaganya. Bukan kita senang atau bangga dengan takwa lalu diumumkan pada orang, tidak. Justru itu menjadi penghalangnya. Cukuplah dengan itu, dia bisa senang untuk dirinya sendiri, kemudian menjaga sifat tersebut. Apa sifatnya? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla sebutkan isyarat di surat Al-Baqarah dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Allah firmankan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ayat ini disebutkan yang pertama, beriman terhadap yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, berinfak dengan apa yang dimiliki dari harta. Yang keempat, beriman terhadap kitab Allah, khususnya Al-Quran. Dan yang kelima, beriman akan adanya hari akhirat. Kita ambil satu persatu. Yang pertama, beriman terhadap yang gaib. Apa yang dimaksud dengan gaib? Apa Bapak Ibu? Gaib. Ya. Bukan makhluk gaib, bukan. Gaib. Ulama kita menyebutkan, bila disebutkan gaib seperti disebutkan dalam ayat ini, maknanya satu dari dua makna. Yang pertama makna secara umum, dan yang kedua makna secara khusus. Makna secara umum yaitu segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia, dan hal itu diberitakan keberadaannya oleh Allah. Segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah, tapi tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Contohnya adanya ruh, adanya jin, adanya malaikat, adanya alam barzakh, alam kubur, adanya surga, adanya neraka, dan semisalnya. Gaib. Al-Quran memberitakannya dalam Al-Quran. Memberitakannya di dalamnya tentang masalah ini. Maka wajib diimani. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika
menyebutkan tentang ruh dan manusia penasaran tentang ruh ini, Allah sampaikan di surat Al-Isra di ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka semua bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang roh. Katakan roh itu merupakan urusan Tuhanku Allah SWT. Dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit. Jadi kalaupun ada orang meninggal dunia, ketika proses disebutnya rohnya, dipasang berbagai macam kamera yang tingkat penyerapan gerakannya sampai sangat detail, tidak akan bisa menjangkau. Tidak akan bisa. Demikian juga kalau di alam kubur, dipasang kamera juga, tidak akan bisa dijangkau. Karena katakan demikian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu tentang itu melainkan sedikit. Ini contoh. Maka wajib mengimani saja. Ini makna secara umum. Makna secara khusus gaib di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan al-ghaib, maka masalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di surat Al-Mulku, Allah sebutkan tentang masalah ini ketika menyebutkan tentang sifat dari orang yang takut kepada Allah. Allah firmankan di ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takut akan keadaan Tuhannya bil ghaib. Bil ghaib ini takut kepada Allah SWT dalam keadaan dia seorang diri jauh dari pandangan mata manusia. Dan Allah SWT kalau kita cermati dalam Al-Quran memberitakan tentang dirinya dalam banyak ayat, bahkan hampir dalam setiap surat dalam Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Menceritakan, memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijangkau? Tidak. Tapi wajib diimani. Ini yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Menegakkan salat. Salat dikatakan tegak, kata para ulama, apabila dihadirkan segala sesuatu yang terkait dengan ibadah ini. Dari rukunnya, dari syaratnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Serta dijauhi pembatal-pembatalnya dan yang dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Maka walaupun sunnah dikerjakan, walaupun mubah ditinggalkan ketika sholat. Dan sholat dikatakan tegak minimal. Bila syarat, rukun, dan wajibnya ditunaikan, tegaklah sholat. Tapi kurang sempurna. Dan rukun yang utama dalam sholat adalah tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Tenang dalam gerakan sholat. Nah, seperti bulan yang penuh berkah ini, tidak jarang kita pun mengalami ketika ikut sholat tarawih di sebarang masjid, bagaimana gerakan mereka? Begitu cepat, tanpa tuma'ninah. Nah, ini tidak tegak sholat. Tidak tegak sholat. Ini secara singkat. Yang ketiga, berinfak dengan apa yang dirizkikan dari Allah. Infak maknanya adalah membelanjakan harta. Makna asal infak. Infak membelanjakan harta. Dan ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang Allah suka dan menganjurkannya. Dan yang kedua, jalan yang tidak Allah suka dan melarangnya.
Maka harta ini ditanya Allah di akhirat nanti dari dua pertanyaan. Min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Maka kalau mengeluarkan harta dibelanjakan yang disebut dengan infak tadi, kalau ini haram, maka jangan dilakukan. Sedangkan di jalan yang baik, maka harus dilakukan. Dan jalan yang baik, secara umum Al-Quran juga menyebutkan dengan infak. Sehingga dikenal bahwa infak itu adalah membelanjakan harta di jalan yang baik. Karena itu yang dikenal dari syariat Allah SWT. Disebut juga dengan sedekah. Disebut juga dengan sedekah. Jadi infak, pembelanjaan harta, yang baik atau yang buruk, yang baiknya disebut juga dengan sedekah. Jadi di sini infak dan sedekah ada kesamaan. Sedekah ada yang diwajibkan dan ada yang dianjurkan. Yang dianjurkan disebut juga dengan sedekah tadi, dan yang diwajibkan disebut juga dengan zakat. Maka sedekah ada dua macam, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib ada dua macam. Ada yang aturannya ditentukan disebut dengan zakat, dan yang tidak ditentukan disebut juga dengan sedekah. Tapi hukumnya wajib, seperti seorang suami memberi nafkah kepada anak istrinya, wajib. Maka disebut juga dengan sedekah. Adapun yang ketentuannya Allah atur, baik jumlahnya, waktunya, siapa yang menerima, ini disebut juga dengan zakat, dan ada fikihnya tersendiri. Kemudian yang keempat, al-iman bil Quran wal kutub al-munazzalah sabiqah. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dalam kitab-kitab Allah secara umum, wajib beriman bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik disebutkan namanya ataupun tidak. Dan ini ayatnya beberapa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Cukup tahu secara umum dan yakin itu pernah ada, diturunkan oleh Allah. Adapun kepada Al-Quran, maka wajib beriman dan mengamalkannya sesuai dengan ketentuannya. Sehingga mau tidak mau, kita ini harus mengkhususkan waktu untuk mengetahui kandungan Al-Quran. Agar tidak masuk ke dalam apa yang Allah sebutkan orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi SAW, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Allah firmankan di surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Maka jangan sampai seperti itu. Sebenarnya menyebutkan hajrul Quran, meninggalkan Quran ada berapa macam. Ada yang buruk sekali, ada yang buruknya ringan. Kita sebut dari yang ringan dulu. Pertama, meninggalkan membacanya atau mendengarkannya. Ini kita biasanya hari-hari yang kita lewati setelah Ramadan, itu kadang tidak punya waktu untuk baca Quran atau mendengarkan Quran. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, jangan sampai. Maka bikin jadwal khusus baca Quran, walau sesaat. Saya pernah sebutkan, di antara tips baca Quran sebentar tapi dapat banyak. Yaitu sebelum sholat dan setelah sholat, bacalah barang satu halaman. Kalau sebelum sholat satu halaman, setelah sholat satu halaman, dapat berapa halaman? Dapat 2. Sehari berarti dapat berapa?
10. 10 itu berapa juz? Setengah juz. Satu halaman berapa menit? Itu. Berapa menit Bapak Ibu? Satu halaman. 2 sampai 3 menit. Lama atau sebentar? 3 menit lama atau sebentar? Sebentar kalau main HP. Kalau lampu merah? Nah, sebentar sekali ya. Kalau sebentar berarti harus 2 Ustaz. Berarti 2 halaman. Sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat dapat 4 halaman. Sehari berapa halaman? 20, 1 juz sehari. Sebulan khatam. Sebulan khatam. Sehingga kita punya waktu untuk Quran. Tidak termasuk orang yang meninggalkan Quran. Atau mendengarkannya ketika kita perjalanan, apalagi bawa mobil, lebih nyaman dengan mendengarkan Quran. Yang kedua, hajru al-fahmi, meninggalkan memahami Quran. Nah, alhamdulillah masjid ini majelis ilmunya hampir tiap hari Pak ya. Tinggal mau duduk saja. Khususnya majelis tadabbur atau tafsir. Sehingga kita tahu, oh alif lam mim itu memang tidak ada maknanya, tapi ada hikmahnya, sebutkan demikian, demikian, demikian. Tahu. Duduk di majelis tafsir. Yang ketiga, hajrul amal. Meninggalkan mengamalkannya. Seperti hukum waris. Quran menyebutkan, tapi ketika ada proses pembagian waris, tidak mengamalkannya. Dan semisalnya. Maka jangan sampai seperti itu. Dan inilah iman kepada Al-Quran secara khusus. Untuk tidak meninggalkannya. Maka iman pada Quran itu kata para ulama, yang pertama yakin akan kebenaran Quran dan tidak ada yang diragukan. Yang kedua mau memahami kandungannya. Dan yang ketiga mau mengamalkannya. Ini terhadap Al-Quran. Dan yang kelima yang kita ambil dari ayat yang mulai ini dan mungkin yang terakhir adalah yakin akan adanya akhirat. Dan disebut dengan akhirat adalah alam yang akan kita masuki setelah matinya kita. Jadi alam yang akan kita masuki itu ada 3 alam. Pertama alam rahim, sudah kita masuki. Bahkan kita lewati. Perpindahan dari alam rahim, masuk alam yang kedua, yaitu alam ini, alam dunia. Apa prosesnya? Lahir. Perpindahan dari alam rahim ke alam dunia namanya lahir. Perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh namanya kiamat. Mati. Kemudian diikuti dengan kiamat. Itulah 3 alam yang akan kita masuki. 2 sudah, tinggal 1. Maka sebagaimana kita ingin hidup senang di dunia, setelah mengalami proses perpindahannya itu lahir, demikian juga kalau kita ingin senang di akhirat, maka harus melalui proses mati yang baik. Karena kata ulama, innal abda yamutu bima asya alaihi. Setiap hamba akan mati sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup. Yang kebiasaan berbuat baik, maka mudah-mudahan mati dalam keadaan baik. Dan yang tidak berbuat baik, maka dikhawatirkan demikian keadaan kematiannya. Demikian faedah yang bisa kita ambil dari sifat yang pertama yang diambil dari surat Al-Baqarah, dari sifat orang bertakwa. Semoga sifat itu menjadi bagian dari sifat kita dan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan janji Allah Jalla wa'ala bagi orang bertakwa dan jadikan istiqomah di atasnya. Sampai kita berjumpa dengannya dengan demikian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Cukup? Ada, silakan. Baik. Takwa dan akhlak mulia itu bila disebutkan masing-masing orang ini bertakwa,
sudah masuk dalamnya akhlak mulia. Dia kata orang yang akhlaknya mulia sudah masuk dalamnya takwa. Karena kemuliaan akhlak itu ada kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri. Dan takwa itu langsung kepada Allah SWT. Tapi bila disebutkan bersama takwa dan akhlak mulia, maka takwa itulah keadaan jiwa manusia terkait dengan Allah SWT dan menunaikan hak-haknya. Adapun akhlak mulia terkait dengan kehidupannya sehari-hari yang merupakan buah dari takwa. Demikian. Allah musta'an. Demikian wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.